Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino ditahan KPK dalam kasus pengadaan kren kontainer pelabuhan. Lino ditahan setelah menjadi tersangka lebih dari 5 tahun. Penahanan RJ Lino selama 20 hari ke depan disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. RJ Lino akan ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Namun sebelum dijebloskan ke rutan Gedung Merah Putih, mantan Dirut Pelindo II akan terlebih dahulu dikarantina untuk isolasi mandiri selama 14 hari di Gedung KPK lama. Lino ditetapkan sebagai tersangka Desember 2015 dengan sangkaan korupsi pengadaan kren kontainer asal Cina tanpa proses lelang yang berujung inefisiensi. Masih dari KPK, pemirsa, pedangdut kondang Cita Citata diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dana bansos. Cita Citata dimintai keterangan untuk tersangka Matius Djoko Santoso. Pelantun lagu Sakitnya Tuh di Sini, Cita Citata memenuhi panggilan penyidik KPK selepas salat Jumat. Keterangan Cita Citata diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka korupsi dana bansos Matius Djoko Santoso. Nama Cita Citata muncul dalam pusaran korupsi bansos saat pejabat pembuat komitmen Matius Djoko Santoso bersaksi dalam sidang perkara bansos dengan terdakwa pengusaha Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar pada 8 Maret lalu. Menurut Matius, uang dana bansos digunakan untuk sejumlah kegiatan di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk dalam sebuah acara di Labuan Bajo dengan menghadirkan Cita Citata. Dan pemirsa, reporter Revika Sibarani akan melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Revika, apakah Cita Citata setelah selesai diperiksa dan apa pernyataan dari Cita Citata usai diperiksa? Ya, Anissa dan pemirsa, benar bahwa sore tadi tepatnya pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, penyanyi dangdut Cita Citata ini keluar meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai seorang saksi untuk salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi dari bansos COVID-19, yakni Matius Djoko Santoso yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Kemensos. Dan memang Cita Citata menjadi list dari pemeriksaan dari penyidik KPK setelah namanya disebut menerima uang sebesar 150 juta rupiah yang merupakan fee atau jasa dari pengisian acara di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dari acara Kementerian Sosial. Dan setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 2 jam lamanya tadi, Cita Citata keluar meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dan menyampaikan bahwa kegiatan dirinya untuk mengisi acara di Labuan Bajo tersebut ini hanyalah undangan dari salah satu event organizer dan memang diketahui ini memang melalui perantara dari salah seorang tersangka dari kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 ini, yakni Adi Wahyono. Dan untuk Cita Citata sendiri ini memang diketahui mendapatkan informasi dari Matius Djoko Santoso bahwa adanya aliran dana dari fee pengadaan bansos sebesar 16,7 miliar dan salah satunya ini memang uangnya dialokasikan untuk pembayaran jasa 150 juta rupiah untuk pengisian acara bagi Cita Citata. Namun ketika di jaksa begitu mengonfrontir hal ini, Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial, mengaku tidak mengetahui terkait adanya aliran dana yang akhirnya diberikan kepada Cita Citata. Selain Cita Citata, pada hari ini juga KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang lainnya. Di antaranya adalah karyawan dari PT Guanata Dirga yang bernama Wempi dan juga 2 orang wira swasta, di antaranya adalah Vijaya Fitriasa dan juga Rahmat Salomo. Sementara hingga hari ini memang untuk kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, diantaranya adalah mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, kemudian juga dari Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono.
Demikian yang bisa kami informasikan, Baik, Anissa. Revika, sejauh ini mengapa acara di Labuan Bajo itu ditetapkan sebagai salah satu acara yang mendapat aliran dana dari korupsi dana bansos? Sebenarnya acara ini diselenggarakan untuk apa? Untuk sosialisasi ke masyarakat atau hanya acara segelintir orang ataupun internal? Ya, Anissa dan pemirsa, memang hingga saat ini kami juga masih belum mengetahui secara pasti terkait detail kegiatan yang diketahui ini merupakan acara yang dibuat oleh Kementerian Sosial di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang akhirnya juga mengundang penyanyi dangdut Cita Citata. Dan kami ketika tadi mengonfirmasi juga kepada Cita Citata usai diperiksa oleh KPK, ini dirinya hanya mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dari mana aliran dana tersebut terkait acara tersebut. Memang dia Cita Citata tidak menyampaikan secara pasti, namun dirinya hanya menolak untuk dilibatkan menerima atau sebagai tersangka begitu nantinya dalam kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 ini. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, dalam 1 bulan ini 2 penyanyi dangdut diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam 1 bulan, setidaknya ada 5 perempuan menjadi pusat perhatian karena diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 diantaranya adalah penyanyi dangdut. Sebelum Cita Citata yang diperiksa terkait kasus bansos 17 Maret lalu, biduan dangdut Betty Elista juga diperiksa KPK terkait suap mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo. Namun dalam persidangan, Edi Prabowo membantah mengenal Betty. Selain Betty Elista, 3 nama perempuan lain juga diperiksa dalam kasus suap benur. Mereka adalah Sekretaris Pribadi Edi Prabowo, Anggia Putri Tesalonika Kloer, dan Vidya Yusri, serta Putri Elok. Ketiganya mendapatkan biaya sewa apartemen selama 1 tahun. Khusus untuk Anggia Putri juga mendapatkan mobil CR-V berwarna hitam. Dan pemirsa, bagaimana Indonesia Corruption Watch melihat peran perempuan dalam lingkaran korupsi ini? Sudah bersama kita Laula Esther, peneliti ICW. Selamat sore, selamat malam Laula. Iya, selamat malam. Anda melihat keterlibatan perempuan dalam pusaran korupsi. Dalam sebulan saja sudah 5 perempuan yang dipanggil ke KPK. Tanggapan Anda? Ya, sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang baru ya, karena kalau kita misalnya ingat dulu ada kasusnya Wawan, juga ada beberapa orang yang dipanggil untuk dimintai kesaksian dalam dugaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan, gitu ya. Lalu lebih lama lagi, lebih lampau lagi kita ingat ada kasusnya Joko Susilo, yang mana istri-istrinya kemudian digunakan namanya untuk menyamarkan aset kejahatan tindak pidana korupsi. Nah, dalam banyak perkara korupsi, sebetulnya yang jadi fokus itu seharusnya adalah soal aliran dana tindak pidana korupsi itu sendiri, gitu ya, terlepas dari siapa yang kemudian diduga menerima aliran dana tersebut, gitu. Dalam kasus yang baru-baru ini yang tadi juga sudah disampaikan beberapa contohnya, ya itulah yang terjadi, begitu ya. Jadi ini harus dilihat sebagai satu rangkaian peristiwa yang diduga terkait dengan tindak pidana yang bertujuan untuk menyamarkan aset dari kejahatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Baik, Lalola, kalau Anda lihat dari yang kasus Cita Citata, ia mendapatkan fee 150 juta rupiah karena ia mengaku juga itu merupakan fee yang profesional karena ia mengisi acara di sana. Kemudian tadi ada beberapa sekretaris pribadi dari mantan Menteri Edi Prabowo yang menyebutkan biaya apartemen 1 tahun. Mereka mungkin menyebutkan bahwa itu adalah bagian dari fasilitas pekerjaan. Kita akan melihat soundbite atau pernyataan dari Cita Citata selepas diperiksa KPK. Dana bantuan sosial. Yang pasti ada beberapa pertanyaan di sana juga, tetapi kita saat ini mohon maaf dengan sangat belum bisa menjelaskan dengan spesifik bagaimana detail pertanyaan
kita juga bukan gini ya, tidak mengurangi hormat kepada teman-teman media di sini. Kita maunya sih sebenarnya ingin menjelaskan, tapi karena ini mencegah kerumunan seperti ini, jadi sangat Baik, berbahaya. Lola, Cita Citata menyebut bahwa ia tidak memahami bahwa asal uang itu adalah dari korupsi dana bansos. Ia mengatakan bahwa itu adalah fee profesional ia sebagai pengisi acara ketika acara di Labuan Bajo tersebut. Ya, memang ini permasalahan yang sangat muncul ya. Artinya kita harus mengaitkan tindak pidana korupsi ini dengan dugaan pencucian uang. Kenapa demikian? Karena dalam banyak korupsi itu sebetulnya selalu dibantu dengan upaya untuk mengamarkan hasil kejahatan tersebut dalam mekanisme pandang sebagai legitimate gitu ya, atau dimungkinkan, dibolehkan, dianggap sah berdasarkan hukum. Gitu. Nah, dalam konteks itu tentu akan ada pihak ketiga yang sebetulnya punya kepentingan yang juga harus dilindungi. Gitu ya, kalau merefleksikan kasus-kasus lain tidak yang berkaitan dengan Cita Rahayu ini itu ada uang hasil korupsi yang digunakan untuk membeli apartemen, begitu ya. Nah, transaksi yang dilakukan antara pelaku yang membeli apartemen tersebut dengan pengembang sebagai yang menyediakan fasilitas atau unit yang kemudian dibeli, itu tentu kepentingan tersebut harus dilindungi gitu ya, karena dia adalah pihak ketiga. Yang kemudian bisa ditindaklanjuti adalah apartemen yang sudah didaftarkan atas nama tersangka misalnya, atau pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan tersangka atau terdakwa, itu kemudian bisa dirampas atau disita gitu yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Gitu. Jadi Baik. kalau dalam kasus ini tentu yang kita bisa tangkap dari keterangannya Cita Rahayu dalam pemeriksaannya di KPK ya baru sejauh itu begitu. Baik, Lola, kalau untuk kasus Cita Citata sendiri ia menyebutkan bahwa menerima fee sebagai profesional. Itu apakah juga dituntut untuk dikembalikan? Sorry Mbak, gimana? Apakah bisa diminta untuk dikembalikan atau disita asetnya? Iya, kalau misalnya memang ada dugaan Cita Rahayu sebagai individu itu kemudian terlibat ya, dalam kejahatannya, ya itu mungkin saja dilakukan. Tapi kalau misalnya kembali lagi ada kontrak misalnya ya, kalau kita bicara soal jasa profesional yang diberikan itu kan biasanya pasti akan ada kontrak yang ditandatangani. Gitu. Baik. Itu bisa dijadikan salah satu rujukan untuk menilai apakah memang itu berkaitan dengan profesi yang bagaimana disampaikan oleh Mbak Cita Rahayu atau tidak, begitu. Dan itu yang mungkin menjadi parameter pertama untuk menentukan, tentu saja ini nanti akan jadi kewenangannya penyidik, begitu ya. Baik. Menentukan apakah itu kemudian akan dirampas atau tidak. Baik, terima kasih Lola Esther, peneliti ICW, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Dan pemirsa, usai jeda polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus malapraktek filler payudara model seksi Monica Indah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.